إن الحمد لله نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam satu riwayat beliau mengatakan bahwa dulu ada seorang Nabi Allah. Ketika Nabi Allah tadi berjalan, maka dia melihat ada satu batu yang kecil, tapi batu tadi dalam keadaan menangis. Maka Nabi tadi mengatakan, wahai batu, ma yubki, kenapa kamu menangis wahai batu? Batu itu mengatakan, ya Nabi Allah, semenjak saya ini mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka ini adalah manusia dan bebatuan. Saya khawatir, saya takut kepada Allah. Saya takut kalau saya ini dijadikan termasuk batu-batu yang nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tersebut mengatakan, wahai batu, enggak usah khawatir. Saya akan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkanmu dari neraka. Maka Nabi itu doa, ya Allah, selamatkan batu ini dari neraka ya Allah. Setelah didoakan, Allah ijabahi, Nabi tadi pergi. Enggak berselang lama, Nabi itu melewati tempat yang sama. Batu yang dulu nangis, sekarang tangisannya lebih kencang lagi. Wahai batu, Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kamu dari api neraka. Kenapa sekarang tangisanmu bahkan lebih kencang daripada tangisan yang pertama? Maka Nabi itu mengatakan, ya Nabi Allah, tangisan saya yang dulu tidaklah sama dengan tangisan saya yang sekarang.
Dulu saya nangis saking takutnya kepada Allah kalau saya dimasukkan dalam neraka. Kalau sekarang saya nangis saking senangnya karena diselamatkan dari neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati manusia itu kalau tidak diisi dengan takut kepada Allah dan gembira syukur dengan nikmat Allah, maka hati manusia itu akan mengeras, bahkan akan lebih keras daripada batu. Kalau kita merenungi cerita tadi, benda mati yang itu tidak mukallaf, dia bisa begitu takutnya kepada Allah sampai nangis karena takut dimasukkan neraka. Bagaimana kita ini sebagai manusia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah semestinya kita ini lebih takut kepada Allah melebihi benda-benda itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la ajma'u li 'abdi khawfaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu fil akhirah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Demi kehebatanku, demi kemuliaanku, tidak akan saya kumpulkan untuk hambaku ini dua rasa takut dan dua rasa aman. Firman Allah ini, kalau hambaku sudah takut kepadaku ketika dia di dunia, maka akan saya beri rasa aman kepada dia ketika nanti di akhirat. Tapi kalau hambaku ketika di dunia sudah merasa aman dari azabku, dengan begitu tenang, gak takut sama sekali dengan azab-azab Allah, nanti di akhirat akan saya bikin dia ketakutan dengan sangat. Maka kalau orang itu sudah takut di dunia, di akhirat nanti Allah akan berikan rasa aman kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kebanyakan kita yang kita pikir itu hanya amal. Kadang-kadang kita pikir hanya sholat, zikir. Tapi orang-orang jarang yang memikirkan sebenarnya sholat kita itu rasanya sudah meningkat atau belum. Jangan sampai sholat kita ketika 15 tahun dulu rasanya dengan sholat kita ketika umurnya sudah 70 tahun sama aja. Ketika takbir, otaknya langsung muter ke sana kemari, tiba-tiba sudah salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati ini harus kita tanamkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Muqasyafatul Qulub ada satu hadis, di akhirat nanti api neraka itu keluar dari Jahannam. Keluar, suaranya begitu bergemuruh sekali. Mereka keluar ke mahsyar, nyari orang-orang yang di mahsyar mau dilahap semuanya. Maka umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pahlawan-pahlawan di mahsyar, maka dia maju ke depan, di depan api. Umat Muhammad tadi mengatakan bihaqqis shaimin irji'i, dengan berkahnya orang-orang yang puasa, kembali. Neraka enggak mau mundur. Maka orang-orang mengatakan bihaqqil musallin, dengan berkahnya, kehebatannya orang yang sholat, mundur, enggak mundur. Dengan berkahnya orang-orang yang khusyuk, mundur, enggak mundur. Dengan berkahnya macam-macam disebutkan satu persatu, tapi api neraka itu semakin maju, semakin dekat. Maka tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salatu wasallam itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa gelas kecil gitu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada gelas kecil, ada airnya sedikit, kamu cipratin, kamu siramkan, cipratin di sana. Maka Nabi mengambil gelas tadi, dicipratin itu api neraka itu,
baru kena beberapa tetes langsung padam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kaget, mahada ya Jibril, ini air apa wahai Jibril? Kok begitu hebat sekali itu neraka diusir pakai berkahnya orang sholat, orang puasa, zikir, orang dakwah, nggak mundur-mundur. Air apa itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, hada ma'u usati ummatika alladzina baqaw min khasyatillah. Ini adalah air mata ahli maksiat dari umatmu, yang mereka itu nangis menangisi dosanya karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pada hari ini berdosa, ada yang dosa mata, ada yang dosa hati, ada yang dosa tangan. Tapi berapa banyak orang yang mau menangisi dosa-dosanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini banyak orang itu yang bangga dengan dosanya. Dia ceritakan kepada orang-orang, saya sudah pernah mencuri segini, saya sudah pernah berzina berapa kali, saya sudah pernah bunuh orang, saya sudah pernah menentang kepada Allah. Dengan begitu bangganya diceritakan kepada teman-temannya tentang kemaksiatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering berdoa, Allahumma rzuqni ainaini tabqiyani min khasyatik. Ya Allah, berilah saya ini rizki dua mata, yang dua mata tadi bisa nangis karena saking takutnya kepadamu ya Allah. Jadi kita harus doa minta mata kita itu bisa nangisnya karena takut kepada Allah. Hari ini di mana-mana orang nangis. Ada yang nangis karena ditinggal meninggal, ada yang nangis karena dikecewakan, ada yang nangis karena ini, nangis karena itu. Berapa banyak orang pada hari ini yang nangis karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus doa terus, ya Allah, berilah rizki kepada saya ini dua mata, yang dua mata tadi bisa menangis karena saking takutnya kepada Engkau, sehingga mata kita ini adalah mata yang akan menarik kita, membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada satu ulama namanya Muhammad bin Munzir. Itu kalau sholat tuh mulai jam 12 sudah tahajud. Beliau sholat sambil baca Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah. Diulang-ulangi ayat itu sampai nangis. Setiap salam air matanya itu diratakan ke mukanya, diratakan ke jenggot-jenggotnya, diratakan ke semua nih, air matanya itu dipegang-pegang, diratakan ke semuanya. Maka beliau mengatakan, balaghani annan nar la ta'kulu mawdi'an massatuhu dumu. Saya pernah mendengar hadis bahwasanya api neraka tidak akan menyentuh kulit atau bagian yang pernah tersentuh oleh air mata yang nangis karena takut pada Allah. Jadi sekarang itu tameng kita itu sudah mana? Kalau kita pernah menangis 3 tetes, berarti yang selamat baru sekitar mata kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau malam itu nangis sampai jenggotnya basah, bahkan nangis sampai bajunya yang bagian depan itu basah. Bahkan nangis sampai lantai-lantai itu ada bekas basah tangisannya Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cita-cita hidup itu seperti itu. Cita-cita hidup itu bagaimana hidupnya penuh dengan rasa syukur dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sudah takut kepada Allah ini, maka akan ada perubahan-perubahan yang begitu dahsyat dalam kehidupan dia. Yang pertama, dia ini akan bisa menjaga hatinya.
Menjaga hatinya maknanya bagaimana dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah pertimbangan dia yang pertama. Yang paling penting dalam kehidupannya adalah Allah. Setiap dia mau melangkah yang difikirkan, Allah ridho nggak dengan langkah saya ini? Setiap dia mau berbicara yang difikirkan, Allah murka nggak dengan kata-kata saya ini? Ketika dia mau mengedipkan matanya, mau melirik ke kanan, Allah ridho nggak saya melihat dia itu? Kalau orang sudah seperti ini tandanya orang sudah mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dipertimbangkan itu pandangannya makhluk. Hari ini orang-orang itu yang pikir gimana anak saya itu ridho, puas dengan saya, maka anaknya dibiayai. Gimana istri saya itu ridho dengan saya, istrinya minta apa dikasih biar pandangan istrinya kepada dia itu sempurna. Gimana orang-orang itu memandang saya, gimana tetangga saya, gimana guru saya, gimana murid saya, gimana. Tapi jarang orang yang berpikir gimana pandangan Allah kepada saya. Untuk apa kita beli motor yang bagus-bagus? Supaya orang-orang mengatakan, fulan ternyata orang kaya raya. Jadi dipikir itu pandangan manusia. Kenapa kamu pakai baju bagus? Bukan kata Rasulullah bajunya pernah bagus, pernah jelek, bukan. Supaya pantas Pak dilihat orang. Yang dipikirkan adalah pandangan manusia. Pandangan orang. Tapi dia tidak memikirkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis nanti di akhirat itu ada seorang hamba. Dia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tadi, "Abdi atadhkuru yauma kadza wa kadza, sa'ata kadza wa kadza, idh aghlaqta 'alaika al-bab wa satarta min a'yunin nas wa lam tastahi min nadhari ilaik. Abdi lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik." Allah berfirman kepada seorang hamba di akhirat nanti, naudzubillah min dzalik. Hambaku, wahai hambaku, kamu ingat ketika tahun ini, bulan ini, hari ini, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, ketika kamu tutup itu pintu rumahmu dengan begitu kencang, jendela-jendelanya kamu tutup semua. Setelah kamu tutup semua, ketika itu kamu maksiat kepadaku. Kamu malu betul dengan manusia sehingga kamu tutup semua pintu. Tapi kamu sama sekali tidak malu dengan pandangan saya kepada kamu. Abdi lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Wahai hambaku, kenapa kamu jadikan pandanganku ini pandangan yang paling tidak penting dalam hidupmu? Sekarang pandangan Allah itu kita letakkan nomor berapa? Kenapa kamu marah? Saya dihinakan Pak. Kenapa kamu berangkat? Karena disuruh Pak. Semua karena dorongan manusia, pandangan manusia, ridho manusia, pengen menggembirakan manusia, kesel dengan manusia, dendam dengan manusia. Tapi pandangan Allah kita letakkan di paling belakang sekali. Nanti kalau Allah tanya kepada kita, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik, kenapa kamu letakkan pandangan saya adalah pandangan yang paling tidak penting dalam kehidupanmu? Kira-kira mau jawab apa dengan Allah seperti itu? Maka kata Habib Ali Al-Jufri beliau mengatakan, menjawab perintah Allah, menjawab pertanyaan Allah seperti itu lebih berat daripada dimasukkan neraka sekalian. Di depan Allah bertanya, hei hambaku, kamu kok gak punya malu dengan saya ya? Maksiat, zahirnya tubuhmu kamu tampakkan dengan begitu baik, tampaknya ahli salat, tampaknya ahli ibadah, tampaknya ahli dakwah, tampaknya ahli zikir, tampaknya ahli ilmu.
Tapi kenapa hatimu penuh dengan menentang saya dan kamu tidak malu sama sekali dengan saya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang tahu adalah kita sendiri. Kalau orang itu melihat tubuh kita, oh ini orang awal, ini servisop awal, ini orang pinter, ini orang alim, ini orang lama. Tetapi yang tahu apakah hati kita itu busuk atau tidak busuk, ya diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana hati ini harus kita bersihkan terus. Kata Imam Ghazali, yang kurang lebihnya kita ini setiap hari itu memoles semua tubuh kita. Mukanya dipoles, bajunya dipoles, kemudian motornya diperbaiki, rumahnya diperbaiki, supaya orang itu menganggap kita orang hebat. Tetapi kita itu gak pernah memoles hati kita. Hati kita itu seumpama kita tampakkan isi hati kita itu kepada teman kita, tentu banyak dari mereka yang jijik saking jeleknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dalam kehidupan kita itu yang dipikirkan adalah pandangan Allah, ridha Allah, jangan sampai membuat murka Allah, perintah Allah atau tidak ini. Maka ulama zaman dahulu itu ada yang diberi makan. Nanti habis ini banyak makanan itu. Silahkan makan, dikasih lengser itu. Kira-kira ketika dikasih makan kita bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, santap, habiskan. Tapi kalau ulama zaman dahulu ketika dikasih makan itu ada yang nggak mau makan. Dia diam, setelah sekian saat dia diam, tiba-tiba makan. Tuan, dari tadi diberi makan. Tapi mulai tadi nggak mau makan, tiba-tiba sekarang kok baru makan? Maka dia menjawab, saya ini ketika kamu perintahkan makan, maka dalam otak saya itu belum ingat ini perintah Allah apa enggak makan ini. Maka saya nggak berani makan. Kalau saya makan berarti perintahmu, kalau perintahmu nggak ada pahalanya. Saya ingat-ingat dulu, ada nggak perintah Allah untuk makan ya? Setelah saya ingat, kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan kau berlebih. Oh ini perintah Allah, baru saya makan. Jadi kalau kita ini berpikir seperti ini, kalau mau ngomong dipikir ini perintah Allah atau enggak, ini pahala atau dosa, langkah saya ini mendekatkan pada surga atau mendekatkan pada neraka, insya Allah hidupnya itu lurus. Di mana-mana ada orang saling caci mencaci, ada orang saling hina menghinakan, saling bunuh membunuh. Kenapa? Karena dia tidak berpikir dulu sebelum dia berbuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kita jaga hati kita. Yang kedua kita jaga lisan kita. Setelah menjaga hati, ini menjaga lisan. Lisan itu satu perkara yang pendek, 10 cm atau 5 cm. Tapi lidah ini bisa membawa kita langsung naik ke surga firdaus yang paling tinggi. Juga bisa dengan lidah ini masuk ke jahanam yang paling dalam. Daging yang lembek, yang lemah, tapi dengan karena sebab lisan itu orang bisa naik menjadi derajat-derajatnya para wali, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dengan lisan juga orang itu bisa menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu sahabat itu tanya pada Rasulullah SAW, namanya Sufyan bin Abdullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma takhafu alayya? Perkara apa yang paling engkau khawatirkan untuk saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling membahayakan saya itu apa? Engkau kasih tahu sehingga saya bisa memperbaiki perkara itu, saya bisa hati-hati dengan perkara tadi. Apa ya Rasulullah SAW? Maka Nabi itu megang lidahnya. Fa'akhadha bilisanihi wa qala hadha
Nabi memegang lisan beliau mengatakan, ini loh yang paling membahayakan untuk diri. Jadi orang itu harus bisa mengekang lidahnya itu. Itu perkara yang betul-betul membahayakan. Dalam satu hadis riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, setiap hari, setiap pagi hari itu tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita itu ngomong dengan lidah kita. Ngomongnya bagaimana? Nanshuduka am tastaqima fa innaka idza istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Wahai lidah, kami seluruh anggota tubuh ini berharap kamu pada hari ini ngomongnya yang lurus, yang baik. Nanti kalau kamu lurus, kami semua akan lurus. Tapi kalau kamu bengkong, kamu gak bisa lurus, kami semua juga susah untuk lurus. Maka orang-orang yang sering gunjing orang, orang-orang yang sering mencaci maki, sering memfitnah, sering ngobrol ngalor ngidul, itu biasanya amalannya lemah. Nanti kalau ngobrolnya lama, nanti kalau sudah mulai bayan, mulai ngantuk. Ini kenapa? Karena ketika lisannya tidak lurus, anggota tubuh yang lain itu jadi lemah, matanya itu lemah, bawaannya itu pengen tidur aja. Baru mulai innal hamdalillah, langsung bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nanti bangunnya kapan? Ketika sudah taskil, melek lagi, seger semua. Maka ada ulama itu kata-katanya itu indah. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa khirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta ma la ya'ni. Kalau engkau merasakan hati kamu kenapa kok gelap sekali? Hati gelap itu bagaimana? Hati gelap itu hati yang banyak penyebabnya. Hati yang isinya itu pandangannya itu suudzon dan merendahkan orang. Melihat ada orang sholat, itu riya, itu pamer dia itu. Ada orang sedekah, cari muka itu. Ada orang kaya, temannya Fir'aun itu. Ada orang miskin, walaupun dia miskin hatinya cinta dunia itu. Jadi melihat orang itu semua jelek. Gak ada yang bagus. Dia adalah qasawah fi qalbi. Ada tandanya hatinya itu mulai menghitam dan mengeras. Idza ra'aita qasawatan fi qalbi, ketika kamu merasakan ada kegelapan dalam hati kamu, keras dalam hati kamu, wa wahnan fi badanik, dan engkau merasakan tubuh itu lemah. Tubuh lemah itu bagaimana? Diajak tahajud itu berat begitu. Kalau diajak main HP, kuatnya Masya Allah. Maka perkara yang pertama, terakhir dipegang sebelum tidur apa? HP-nya. Yang pertama kali dipegang setelah bangun tidur, HP-nya. Dan kalau ngopi sambil main HP itu kuat lama, Masya Allah. Jadi kalau baca Quran seperempat jam sudah terkilir lidahnya. Diajak sholat terawih cuma 20 rakaat, ini cari kortingan, cari yang 8 Pak. Ini sunnah, ini yang 8 ini. Cari yang paling sedikit. Tubuh itu diajak awal agama itu berat betul. Kalau sudah mulai pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, itu langsung sakinah, mawaddah, warahmah. Langsung tidur. Masya Allah. Kalau sudah mulai zikir tuh Allah, 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 langsung bablas. Wahnan fi badanik, kau merasakan ada rasa berat, puasa berat, zikir berat, apalagi kalau sudah taskil, di kakinya itu ada gunung lawu itu. Beratnya Masya Allah. Tinggal ditelepon istrinya, ringan langsung pulang. Nanti kalau sudah mulai, insya Allah Pak 4 bulan, itu sekarang nggak punya kaki, nggak bisa berdiri. Itu namanya wahnan fi badanik.
tubuhnya itu lemah. Wa khirmanan fi rizki, merasakan rizkinya itu kok sering seret. Rizki itu ada rizki dunia, ada rizki agama. Rizki agama itu ngaji nggak paham-paham, diajak baca taklim juga nggak masuk-masuk, itu namanya seret rizkinya. Fa'lam annaka qad takallamta ma la ya'ni, ketahuilah banyak ucapan-ucapan yang keluar dari mulut engkau yang tidak ada gunanya. Jadi ngobrol yang nggak berguna itu loh, itu sudah menyebabkan hati keras. Apalagi yang haram, yang mubah-mubah, ngobrol-ngobrol yang tidak haram, yang banyak 3 jam ngobrol semalaman di angkringan itu sudah menyebabkan hati gelap, badan lemah, rizki seret, apalagi ngobrol yang haram. Maka dulu tuh ada orang, manusia itu kalau sudah ngopi ketemu temannya itu Masya Allah biasanya itu kan, ceritanya itu utara, selatan, timur, barat, atas, bawah dibahas semuanya. Ketika dia cerita semalaman suntuk itu, maka ada ulama datang, dia mengatakan, ya hadza waihak innaka tumlir rahman fangdur madza tumli. Hei, kamu sadar, kamu itu engkau sekarang itu sedang mendikte malaikat. Jadi samping kamu, kanan kiri kamu ada rokim atid yang dikte kata-kata kamu, yang tulis kata-kata kamu, yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dilaporkan. Masa ngobrol ngalur mikir nggak malu di depan Allah seperti itu? Kalau dilaporkan kepada Allah, fulan bin fulan hari ini baca Quran 3 juz, zikirnya 1000, ininya lah tahlilnya 2000, ininya 3000, kan enak. Dilapor pada Allah kan enak. Dilapor pada Allah, fulan bin fulan hari ini 500.000 kata, yang haram 3.000, yang mubah 5.000. Masya Allah, bagaimana itu? Maka kalau kita ini berbicara itu harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai lidah kita ini yang dari tubuh kita justru merugikan kita di akhirat nanti. Maka orang yang menggunjing orang itu orang yang paling rugi, kata Imam Ghazali itu. Orang yang menggunjing orang itu orang yang seperti membuat ketapel raksasa. Dia buang pahalanya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, sehingga dia tidur malam dalam keadaan bersih dari seluruh pahala. Bukan seluruh dosa, seluruh pahala. Pagi sudah taklim, sudah khususi, sudah sedekah, sudah amal masjid, sudah maqami, sudah lengkap. Sebelum pulang bikin halakoh 3 orang gunjing orang. Loh. Gunjing orang itu fulan bin fulan itu loh, dia itu karkun dingin. Oh dia itu begini, oh dia itu fitnah Pak, dia ini begini. Pahalanya mulai pagi begitu banyak dikirimkan ke sana kemari, tidur sudah kosong. Kosong masih lumayan, bisa dijamin. Bagaimana ini dosanya orang-orang yang digunjing dikirimkan kepada dia. Maka setan-setan itu kalau melihat orang-orang yang amal agama itu, kadang-kadang dia biarin, ya terus, zikir terus ayo, sholat terus ayo, dakwah terus gak apa-apa, 4 bulan setiap hari, 4 bulan setiap tahun gak apa-apa. Tapi jangan lupa ya, setiap malam bikin halakoh, munjing orang, biar pahalamu habis. Dapat capeknya, gak dapat pahalanya. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di akhirat itu ada orang bawa pahala itu 1 gunung. Berapa banyak amal itu kalau 1 gunung itu? Kita jelas enggak itu. 1 gunung. Ternyata ketika dia jalan ada temannya datang, mau pernah gunting saya? Minta sampai 1 gunung itu habis total. Ternyata masih banyak yang belum dapat jatah. Akhirnya kasih dosa kepada dia sampai 1 gunung. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di
dijaga hatinya, takutnya kepada Allah, dan juga dijaga lisannya. Di samping dijaga hatinya, dijaga lidahnya, juga dijaga matanya. Kata Imam Ghazali, mata itu sumber segala fitnah. Kita sekarang melihat di mana-mana ada perzinaan, ratusan ribu per hari, bahkan jutaan perzinaan itu. Dari mana? Dari mata. Dari mana? Dari mata. Melihat di HP, itu segala fitnah yang ada di dunia ini, termasuk sumber terbesarnya adalah mata. Terjadi perceraian antara keluarga, nggak harmonis lihat istrinya, gara-gara apa? Mata suaminya kurang dijaga. Maka ada orang itu datang kepada satu ulama, saya lupa namanya, kalau nggak salah Imam Syafi'i. Dia mengatakan, Syekh, saya ingin nambah istri lagi, Syekh. Loh, kenapa? Istri saya sudah expired. Kadaluarsa, Syekh. Kok kadaluarsa itu bagaimana? Ya keluaran tahun 70 loh. Itu dari jalan tahun 70-an sudah ongkrek. Sudah, Syekh. Saya pengen nyari yang 2003, 2004 gitu. Saya sudah gemuk. Saya pengen nyari yang 50-an begitu. Keluaran 2005, 2006 itu kan Masya Allah itu. Semangat dakwah nanti saya itu. Itu penyakitnya karpun kadang-kadang begitu itu. Setelah surut malah pengen nambah istri, katanya sunnah Nabi. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i itu bilang, mau saya kasih ramuan nggak? Ramuan apa saya? Biar istrimu cantik lagi. Masa bisa cantik lagi, bisa langsing lagi, bisa perfect lagi. Udah nggak bisa, kan tua saya. Bisa. Gimana caranya? Mulai sekarang amalkan amalan ini. Amalannya apa? Kamu tundukkan pandangan 40 hari. 40 hari, ya. Nazar barqadam. Kalau jalan lihat jempol kakinya. Kalau jalan apa? Lihat jempol kaki. Sambil zikir. Setiap nafas masuk, Allah, keluar, Allah. Begitu ya? Siap. Jalan betul, diamalkan. Baru 2 minggu sudah datang. Syekh, istri saya cuantik ternyata. Masa iya cuantik seluruh dunia, nggak ada wanita yang lebih cantik daripada dia itu. Ternyata tampak jelek itu saking banyaknya wanita yang dimasukkan di matanya. Itu namanya mata keranjang. Keranjang itu apa? Semua dimasukkan di keranjangnya itu. Di HP-nya dimasukkan semua itu. Ini cantik masuk terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dalam satu hadis dikatakan, Nabi bersabda, Inna nadhra ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adhaqahu Allah halawata ibadatin tasurruh. Memandang wanita yang bukan mahramnya itu adalah satu panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. Maka orang, saya terpanah Pak. Saya lihat dia terpanah. Dia terpanah dengan panahnya iblis. Itu terpanah itu. Wanita jadi terpanah saya. Itu terpanah dengan panah yang beracun dari panahnya iblis. Nah kalau panah beracun itu sudah memanah kerak di hati, maka hati itu akan busuk. Dipanah lagi, busuk lagi, dipanah, matanya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, hatinya tiba-tiba sudah busuk, sudah setruk. Sehingga bagaimana ketika mendengar hadis Nabi itu nggak tertarik. Kalau taklim malah nyuci baju. Kalau taklim semakin lama taklimnya semakin di belakang, semakin lama semakin nggak mau bayan, nggak mau dengar bayan. Kalau orang-orang awal masih mau mundur, sudah pernah menjawab, sudah mundur, sudah hafal Pak bayannya. Itu kenapa? Karena kena satu panah dari panahnya iblis tadi. Jadi hatinya itu busuk. Kalau orang itu sudah hatinya busuk, bagaimana?
dengar janji-janji Allah itu nggak ada rasa ingin. Ini orang kalau amalkan ini dia dapat surga. Oh, surganya. Kalau orang salat 2 rakaat di tengah malam, raka'atani fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam lebih baik daripada dunia segala isinya. Ya, gitu aja. Jadi dikasih hadis-hadis Nabi itu ya, ya. Bukan, kalau begitu saya akan salat 1000 rakaat. Kalau begitu saya akan melek semalaman. Kayak Nabi Sayyidina Utsman, 1 malam 1 halaman. Jadi kalau dengar hadis-hadis Nabi itu nggak tertarik. Tapi kalau mendengar ancaman Allah juga nggak takut. Kalau orang maksiat ini dia akan dihukum ini, masa sih? Kalau orang ini akan dimasukkan neraka, yang neraka itu panasnya segini, maling ini maunya saja kakinya dimasukkan ke sendal sampai otaknya mendidih. Gitu Pak ya, gitu. Dengan janji Allah tidak tertarik, dengan neraka Allah tidak takut. Maka malaikat-malaikat itu, malaikat-malaikat di langit sana, di bumi juga banyak, samping kita juga banyak. Itu kalau melihat manusia itu aneh, anak Adam itu aneh betul. Di langit itu loh disiapkan, dan di akhirat itu disiapkan surga yang begitu indah. Bidadarinya itu hari-hari itu dimoles. Sampai secantik-cantiknya, sampai ludahnya kalau ludah di 7 samudera lakana tilkan abhur akhla minal asal. Maka 7 samudera akan lebih manis daripada madu. Tapi orang itu nggak pengen gitu, nggak, biasa aja. Neraka Allah itu dibakar, mulai warnanya merah menjadi putih, menjadi hitam, nggak takut. Jadi malaikat itu melihat kita itu, masya Allah, disiapkan surga itu kok bisa tidur ya? Ditunggu istrinya di surga lo bisa tidur. Kita ditunggu istri barunya di dunia lo nggak bisa tidur. Ini ditunggu bidadari di surga, malah tidurnya nyonya di belakang tiang. Katanya bidadari di surga itu kadang-kadang sering saling membanggakan suaminya masing-masing. Diteropong dari sana. Hei, suamimu mana? Dulu sedang keluar jalan kaki, naik gunung turun gunung itu. Hujan, panas, naik gunung turun gunung, nyampaikan agama itu suami saya itu. Itu namanya pria punya selera itu. Seleranya apa? Huruf jalan kaki, naik gunung turun gunung. Bagaimana? Siapa atau tidak ini? Itu namanya pria punya selera, bukan rokok, bukan. Pria punya selera itu seperti itu. Mana suamimu? Dulu pojok masjid jam 1 malam nangis sampai bajunya basah, itu suami saya itu. Saling bangga-banggaan. Mana suamimu? Dulu yang baca Quran setiap hari di majlis nggak pernah berhenti menjadi zikir, itu suami saya itu. Ada bidadari. Mana suamimu? Malu diem dia. Mana? Punya suami kan? Punya. Islam, jelas Islam, Islam ada apa lah? Mana tadi? Dulu di masjid Rangkil, pojok belakang sambil baring. Orang-orang udah istimewa, semangat-semangat, malah suami saya di pinggir tas, kakinya diluruskan. Masya Allah, itu hasrat juga ya dengan saya itu. Jangan-jangan suami saya impoten nih. Saya tunggu di setiap hari, saya mencantikkan diri saya, suami saya kok sambil lemes-lemes. Selera enggak itu ya? Aduh, suami saya ini gimana ini? Kasihan istri kita di akhirat itu, malu kalau lihat suaminya gak semangat itu. Maka Allah itu senang dengan seorang hamba yang menampakkan kuatnya. Aramin nafsihil kuat, itu tampakkan kuatnya itu. Walaupun sudah tua tapi taskil semangat, baca taklim semangat, baca Quran semangat. Orang Islam itu seperti itu, harus energik. Jangan orang Islam itu lemes-lemes gitu. Jadi orang baru melihat gimana mau masuk Islam, orang Islam lemes semua. Bagaimana? Siapa atau tidak? Dijaga hatinya, dijaga matanya, dijaga lisannya. Yang tidak kalah penting lagi apa itu? Dijaga perutnya. Itu solarnya itu bensinnya itu. Maka kata para ulama, kamu tidak akan bisa memperbaiki agamamu
sebelum engkau memperbaiki perutmu. Maka kalau orang itu tampaknya khurut terus, tampaknya sholat terus, tapi kalau isinya itu haram, bisa-bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis mengatakan, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang bangun malam, tampaknya tahajud sungguh-sungguh, nangis depan Allah, tapi dia nggak dapat pahala apapun. Yang dia dapat cuma capek dan letih dan bangun malam. Berapa banyak orang yang puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bid, tapi nggak dia dapatkan kecuali hanya haus dan dahaga. Kata para ulama termasuk tafsirnya, karena di dalam perutnya ada makanan haram. Maka Sayyidina Ibnu Abbas sudah mengatakan, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram, fi jawfihi haram. Allah tidak menerima salatnya seseorang yang dalam perutnya, dalam tubuhnya ada perkara haram. Maka kadang-kadang itu orang itu memperbaiki tubuhnya, memperbaiki dakwahnya, zikirnya, salatnya, baca Qur'annya, tapi masih riba terus. Sudah karbon 20 tahun, atau 20 tahun masih riba terus. Nah ini nanti banyak sholat-sholat yang tidak ada fadilahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang yang kalau ditimbang imannya itu melebihi semua umat selain para nabi, para rasul. Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Ma syabitu mundu aslamtu li ajida halawata ibadati rabbi. Saya ini semenjak masuk Islam belum pernah makan kenyang. Karena saya berharap kalau saya makan yang gak kenyang, nanti saya akan merasakan bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah. Itu pemahaman Sayyidina Abu Bakar itu. Yang dalam hatinya ada iman yang begitu besar, belum memahami kalau orang itu kenyang terus, itu susah, nikmat ibadah itu susah. Yang adanya nyenyak tidur ada. Maka kalau kita itu mau makan, jangan yang penting santap. Apa aja, pokoknya makan. Jangan begitu. Dicek dulu, ini halal betul atau tidak. Ini halal atau haram. Kalau ini perkara halal, sumbernya halal apa enggak? Maka ada satu ulama itu makan korma satu, lupa dia itu. Dari mana lupa? Itu sampai dimasukkan tangannya ke mulutnya biar muntah. Karena tadi bensin yang solar yang masuk dalam tubuh kita ini, kalau dari perkara-perkara yang haram nanti sulit diperbaiki tubuhnya ini. Maka dalam hadis, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bihi. Tubuh daging yang tumbuh dari perkara haram, dari makanan yang haram atau sumbernya haram, itu haknya api neraka. Kalau sudah gemuk, kemudian gemuknya dari makan riba, loh ini gimana ini? Itu dicari oleh api neraka namanya. Ayo, yang bos-bos gemuk-gemuk yang sering riba itu mana? Itu jatah saya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan kita yang sudah berjalan 30 tahun, berjalan 40 tahun, ada yang sudah berjalan 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Maka kita perbaiki hati kita, perbaiki mata kita, perbaiki lidah kita, perbaiki makanan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah kita perbaiki tubuh kita, dan termasuk cara perbaikan juga, kita dekat
dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini penting. Berdekatan dengan musuh Allah itu juga bisa menjadikan murkanya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau melewati tempatnya kaum Tsamud, itu Madain Soleh yang ada di Saudi itu, tempatnya kaum Tsamud, rumahnya bagus dari batu yang diukir. Maka Nabi bilang cepat, jangan lambat. Ada sahabat-sahabat yang ngambil air di situ, buang airnya, buang, jangan ambil air di sini. Saya khawatir kalau kalian itu masih duduk di sini dengan tenang, ikut kena azab sebagaimana orang-orang dulu kena azab. Masya Allah. Maka di tempat maksiat itu jangan begitu nikmat sambil ngopi lihat maksiat. Kalau kita ini ke tempat maksiat dakwah ini lumayan. Kalau ke tempat maksiat sambil melihat orang maksiat dengan tenang, itu bisa-bisa kalau datang azab pertama kali dia itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda yang mafhumnya, jangan kalian masuk di tempat-tempat yang Allah itu menurunkan azabnya kepada mereka, karena khawatir kalian juga bisa kena azab seperti Allah mengazab mereka. Maka berdekatan dengan orang-orang soleh, tempat-tempat yang barokah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, itu Baitul Maqdis, tempat-tempat yang barokah itu penting kita datang ke sana. Nizamuddin barokah, penting kita datang ke sana. Tempat itu nggak sama. Masya Allah. Itu Al-Imam Subki. Imam Subki ini termasuk muftinya, pimpinannya ulama mazhab Syafi'i. Ketika beliau ini datang ke pondoknya Imam Nawawi yang lebih alim lagi, itu dia cium itu lantainya diciumi, tembok-temboknya diciumi, kursi-kursinya diciumi, pintu-pintunya diciumi, gulung-gulung beliau di tanah-tanah. Beliau mengatakan wa fi daril hadits latif ma'nan usalli fi jawanibiha wa awi asani an amassa bi khurri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Ini tempatnya sudah berkah, banyak nusratullah di sini. Maka saya cium temboknya, saya sholat di sini, saya itikaf di sini, saya cium lantainya. Saya berharap wajah saya ini bersentuhan dengan tanah yang dulu pernah diinjak oleh Imam Nawawi. Jadi Mekah Mukarramah ini tempat yang dulu para nabi berapa ratus ribu di situ. Madinah Al-Munawwarah. Maka jangan mengatakan tempat itu sama aja Pak, yang penting amalnya. Enggak. Tempat yang sudah banyak nusratullah di situ tidak akan sama dengan tempat maksiat, tidak akan sama. Maka Masjid Dhirar di Madinah ada Masjid Dhirar. Masjid Dhirar itu setelah dihancurkan oleh sahabat itu digunakan untuk rumah. Mau digunakan untuk rumah itu langsung mandul. Anaknya sakit-sakitan, gak punya anak lagi, istrinya sakit-sakitan, kurus, dijadikan itu kandang kambing, kambingnya banyak yang mati, sampai akhirnya dijadikan tempat sampah. Jadi tempat yang Allah murka di tempat itu juga begitu bahaya. Tempat yang Allah turunkan nusratullah di situ juga begitu banyak berkahnya. Itu Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam. Sudah tua, minta anak terus, tapi belum tampak hasilnya. Minta anak, ini kata guru saya namanya Habib Umar Al-Jailani di Mekah. Minta anak, nggak punya anak-anak. Sampai suatu ketika beliau itu masuk ke biliknya Maryam, Sayyidah Maryam Al-Batul, wanita yang paling mulia di dunia. Kata para ulama, wanita yang termulia itu termasuk Maryam. Kenapa? Karena Maryam ini ada ulama yang mengatakan itu termasuk Nabi. Maryam ibunya Nabi Isa itu
Itu saking menjaga kesucian dirinya, itu kamarnya pintunya lapis 7. Jadi bukan wanita yang ngumbar fotonya di media sosial, bukan. Selfie, bikin status, masukin Instagram, bukan. Ini wanita yang begitu mahal, sampai pintunya pun lapis 7, pengen menjaga kesucian dirinya itu. Maka ketika Nabi Zakaria itu masuk ke kamarnya Maryam tadi, buka pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Maryam, anna laki hadza. Tiba-tiba banyak itu makanan itu. Maryam, sudah saya kunci semua. Yang megang kuncinya saya. Kenapa tiba-tiba begitu banyak makanan di sini? Dari mana ini? Anna laki hadza. Dari mana? Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya Nabi Allah, itu dari Allah. Allah itu memberi rezeki dari tempat yang tidak dikira-kira. Maka Nabi Zakaria langsung diam. Allah telah mendatangkan nusratullah di tempat ini. Allah telah mendatangkan makanan di tempat ini tanpa lewat jalur biasa. Berarti tempat ini tempat istimewa. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Langsung angkat tangan Nabi Zakaria. Rabbi habli, ya Allah, minta anak ya Allah. Langsung dikabulkan seketika. Maka kata guru saya, kenapa langsung makbul itu? Karena Nabi Zakaria paham ini tempat ada nusratullah di sini. Maka saya doa di sini, insya Allah Allah datangkan nusratullah juga di sini. Jadi bersentuhan, tempat yang bersentuhan dengan wali Allah, bersentuhan dengan orang soleh, bersentuhan dengan hafidz Al-Quran, bersentuhan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, bersentuhan dengan orang-orang yang banyak nangis kepada Allah, tidak akan sama dengan tempat yang lain. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ingin ngajari Islam itu, apa yang beliau lakukan? Beliau tempelkan dengkulnya malaikat Jibril di dengkulnya Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dengkulnya malaikat Jibril ditempelkan di dengkulnya Nabi. Tangan malaikat Jibril diletakkan di pahanya Nabi. Kenapa seperti itu? Kata para ulama, bersentuhan dengan orang yang dekat dengan Allah ini akan menyebabkan dia juga dekat dengan Allah. Maka ada orang itu ngirim surat kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Ngirim surat, ini ulama sangat besar di India sana. Maka beliau mengatakan, Syekh, saya ini melihat hadis Nabi. Hadisnya mengatakan, kalau kamu infak sebanyak gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai pahalanya infaknya sahabat sebiji kurma, atau kurang dari atau separuh kurma, atau kurang dari itu. Ini kan nggak adil. Saya infak gunung Uhud emas, sahabat infak separuh kurma. Kenapa pahalanya masih banyak sahabat? Ini kan tidak adil, Syekh. Tapi saya yakin Nabi itu pasti benar. Maka jelaskan kepada saya, gimana makna hadis ini? Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi mengatakan, Tuan, hadis itu gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau engkau ingin paham, datang ketemu saya sekarang di sini. Maka betul, ulama tadi datang sowan kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi itu. Ketika sowan, salaman, musafahah. Maka waktu musafahah dia mengatakan, Syekh, saya sudah paham, Syekh. Belum saya terangkan, iya sudah paham. Paham gimana? Iya saya paham. Belum saya ngomong sedikit pun saya paham. Dari mana kamu paham? Ketika saya ini salaman dengan engkau, melihat wajahmu,
itu tiba-tiba iman saya itu naik, itu tembus langit pertama. Saya nggak bayangkan sahabat itu melihatnya Rasulullah SAW. Tentu iman mereka itu tidak akan bisa dikejar oleh siapapun aja. Sayyidina Uwais Al-Qarni, orang yang sangat hebat, sampai Sayyidina Umar suruh minta doa kepada Sayyidina Uwais, yang kalau baca Bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas lautan. Khairut tabi'in, termasuk tabi'in yang paling hebat. Bersama Otak FX, saya bersedia untuk trading dalam 15 minit sahaja. Sayyidina Umar suruh minta doa, tapi karena beliau tidak pernah memandang wajah Rasulullah SAW, tingkatannya tidak akan sama dengan tingkatannya sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdekatan dengan orang yang cinta kepada Allah, tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, bekas-bekas yang pernah bersentuhan dengan orang yang diridhoi oleh Allah, itu mendapatkan fadilah yang begitu besar sekali. Maka dalam hadis yang maknanya itu bisa dibenarkan walaupun sanadnya itu masih khilaf, Nabi bersabda, man safahani wa safaha man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala al jannah. Barang siapa yang pernah bersalaman dengan saya, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan saya, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan saya, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan saya sampai hari kiamat, dia masuk surga. Walaupun syaratnya kurang sahih, tapi maknanya bisa dibenarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan khurafat ini. Dalam Al-Quran itu ada. Nabi Yakub itu saking banyaknya nangis sampai mata beliau itu buta. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, anaknya Nabi Yakub itu buka bajunya. Ilhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Wahai saudaraku, ini baju saya ini kamu letakkan di wajah Nabi Yakub, nanti akan sembuh itu matanya itu. Maka betul, baju Nabi Yusuf diletakkan di wajahnya Nabi Yakub, langsung matanya bisa melek lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di Turki sana itu ada bajunya Nabi. Ada orang datang dalam keadaan buta, maka dia duduk di situ. Dia itu duduk berdiri, dia angkat tangan, ya Allah, dulu Nabi Yakub dengan berkahnya bajunya Nabi Yusuf, itu matanya yang buta langsung melek, ya Allah. Saya ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di depan saya ini bajunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melekkan mata saya, ya Allah, langsung melek seketika. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan orang itu mengatakan teman itu nakal, nggak apa-apa Pak, yang penting hati kita. Hati dekat dengan orang soleh itu harus tubuh kita usahakan juga dekat dengan orang soleh. Wa kunu ma'as shadiqin, dekatlah kamu dengan orang-orang yang shadiq, yang dekat, yang betul-betul imannya itu kuat betul. Makanya kalau orang itu dekat dengan orang ahli maksiat, baru duduk langsung pengen maksiat. Dekat dengan orang ahli dunia, yang pembisnis yang otaknya itu penuh 24 jam isinya pokoknya uang, cuan. Duduk dengan dia, memandang wajahnya saja, baru lihat, saya pengen bikin toko ini, Pak. Makanya kenapa orang-orang itu melihat orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, ahli maksiat, nggak boleh terlalu sering dilihat. Kenapa? Karena itu tidak ada setrumnya itu. Setrumnya itu masuk ke hati, menjadikan hati itu gelap. Maka orang yang sering lihat film-film, sering lihat HP,
isinya musuh-musuh Allah. Kadang-kadang ditahsil itu susah gitu. Karena ada setung dari dalam seret, dari itu nembak ke matanya, masuk ke hatinya, akhirnya nggak mau berjuang. Bagaimana? Ini perkara yang penting. Dalam sholat itu ada nur tersendiri, dalam zikir ada nur tersendiri, dalam dakwah ada nur tersendiri, dalam berdekatan dengan wali Allah juga ada nur tersendiri. Itu ada orang itu di Ihya Ulumuddin, ada orang itu ahli ibadah. Ibadah dia setiap hari kurang lebih 23 jam. Ada yang kuat nggak? 23 jam. Kapan makannya? Kapan tidurnya? 1 jam aja. Jos, sholat, zikir, dakwah, ibadah, sholat, zikir. Sampai ada orang itu datang, ulama, namanya Abu Turab kalau saya nggak salah. Ini ada orang soleh ini bagus ini, tapi saya lihat dia itu nggak suka kumpul dengan orang soleh itu. Maunya sendirian di pojok masjid, zikir sendiri, nggak mau bareng-bareng. Maka dinasihati, Tuan, ini nasihat loh Tuan, alangkah baiknya kamu tuh sowan-sowan sana loh ke wali-wali Allah, ke kiai-kiai, itu ada ke ziarah-ziarah kubur gitu loh. Itu ada wali besar namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sowan ke dia. Karena orang jos tapi gak ada ilmunya, langsung marah gitu. Saya ini sedang sowan kepada Tuhannya Abu Yazid. Kamu suruh sowan kepada makhluknya, turun namanya itu. Saya sedang menghadap kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan Rasulullah, yang menciptakan seluruh wali, yang menciptakan seluruh daerah. Kamu suruh sowan kepada makhluk Allah. Tak kamu di mana? Orang tadi bilang, Syekh, Tuhan, betul, sholat itu ada fadilahnya, zikir itu ada fadilahnya. Tapi Nabi dalam Al-Quran itu mengatakan, wa kunu ma'as shadiqin, teman-teman yang baik itu juga ada fadilahnya. Wes, kamu sholat. Akhirnya dia sholat juga. Berangkat ke tempat zikirnya Syekh Abu Yazid. Syekh Abu Yazid itu sedang zikir Allah, Allah, Allah. Di kepalanya itu ada serban toilasan, tutup. Maka Syekh Abu Turab mengatakan, Syekh Abu Yazid, ini ada saya bawa orang yang ibadahnya luar biasa. Dia pengen sowan dengan kamu, temui Syekh sebentar aja. Ini orang istimewa ini. Maka Syekh Abu Yazid itu dari zikir angkat kepalanya, Allah. Dilihat doang. Ketika mereka berdua bertatapan mata tadi, langsung pemuda itu jantungnya pecah, wafat seketika. Maka Syekh Abu Turab mengatakan, Syekh Abu Yazid, ini orang istimewa. Saya datang supaya berguru dengan Tuhan, kok malah Tuhan bunuh? Maka Syekh Abu Yazid mengatakan, siapa kok yang bunuh dia itu siapa? Ketika dia memandang wajah saya, melihat mata saya, Allah tampakkan itu isi langit itu, langit kelihatan semua, nggak kuat jadinya pecah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup itu harus sempurnakan semua, amalnya dijaga, hati kita juga dijaga, matanya juga dijaga, lidahnya juga dijaga, makanannya dijaga, temannya juga harus baik. Dan itu semua tidak akan bisa sempurna kalau nggak dapat rahmatnya dan sayangnya Allah kepada kita. Karena pada hakikatnya semua yang gerakkan Allah. Kalau Allah itu sayang kepada kita, Allah akan menggerakkan kita kepada perkara baik. Gimana biar Allah sayang kepada kita? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Allah itu yang Maha Rahman, yang Maha Sayang, yang Maha Kasih Sayang, itu suka dengan orang-orang yang sayang. Sayangilah penduduk bumi,
maka penduduk langit akan sayang kepada kalian. Jadi melihat orang-orang sedang maksiat, sedang lalai, tanamkan dalam hati itu, sayang ya Allah, itu gimana dia itu kalau nggak diingatkan itu kalau masuk neraka gimana? Jangan sampai melihat hari-hari orang masuk neraka kita bisa senyum-senyum. Melihat orang buka aurat malah dilihat. Itu orang yang sedang mau masuk neraka. Kita harusnya sedih, sayang dengan dia, diingatkan, bukan malah dinikmati. Masya Allah. Berarti kalau orang itu melihat orang-orang yang maksiat itu bisa nikmat, itu seperti orang kelainan. Dia itu melihat orang yang sangat kejam. Berarti melihat orang yang hari-hari masuk jurang itu dia ketawa sambil ngopi. Masuk jurang, oh sekali lagi Pak, masuk jurang lagi, ngopi lagi. Sambil rokok itu pedang garam. Masya Allah, lagi Pak. Salah sendiri nggak mau kenal agama, ayo masuk sana. Jadi kadang-kadang zaman itu semakin akhir, orang itu semakin nafsi, diriku. Yang penting saya gimana, keluarga saya gimana, yang lain masuk neraka, serahkan dia sendiri, kubur dia sendiri. Maka banyak orang sekarang itu nggak kenal tetangganya. Orang-orang kota itu, saya pernah khususnya orang kota itu, ini tetangganya orang mana Pak? Saya sudah di sini 15 tahun belum pernah ketemu Pak. Gak kenal tetangganya, melihat orang cuek, orang yang seperti ini adalah orang yang sangat bahaya. Karena dulu ada malaikat itu pengen azab satu kampung. Allah berfirman, azab itu kampung itu. Ya Allah, di dalamnya ada satu orang yang dekat dengan engkau, ahli ibadah ya Allah. Maka Allah berfirman, azab mulai dari dia. Karena dia jidatnya gak pernah berkerut memikirkan umat. Jadi memikirkan umat itu harus melihat umat yang rusak, itu harus ada kerisauan. Kalau gak ada kerisauan itu nanti ketemu Nabi itu kira-kira jawab kita gimana? Nabi hari-hari nangis, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau Engkau azab mereka, Engkau itu mereka itu hamba-hambamu juga. Kalau Engkau ampuni mereka, Engkau maha menang, maha bijaksana. Nangis dengan umat. Maka rasa sayang itu kita tanamkan dalam hati itu. Melihat umat itu sayang, maka dakwah supaya apa? Supaya disayangi oleh Allah. Jadi banyak orang itu dakwah itu karena dorongan, karena ikut teman. Jangan seperti itu. Dakwah itu karena apa? Karena ingin mendapatkan sayangnya Allah. Kalau orang dakwah ingin mendapatkan sayangnya Allah itu istiqomah dakwahnya nanti, karena ingin mendapatkan sayangnya Allah. Dakwah ingin apa? Ingin dapatkan doanya Rasulullah. Allahumma arham khulafai alladzina yuballighuna anni, yuballighuna sunnati, yuballighuna hadithi. Ya Allah, rahmatilah sayangilah orang-orang yang mereka menyampaikan hadisku, menyampaikan agama dari aku. Jadi kalau dakwah karena perintah Allah, ingin mendapatkan sayangnya Allah, dakwah karena ingin mendapatkan doa Rasulullah SAW, ini gak akan ada. Karkun dingin itu gak ada. Karkun sakit hati, ahbab sakit hati gak ada. Karena yang dicari apa? Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dakwah, diusir. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, pergi. Saya gak mau melihat kamu. Iya Pak, saya pergi sekarang, besok datang lagi. Loh, besok datang lagi. Saya gak mau lihat wajahmu, gak mau ikut kamu selama-lamanya, sampai saya mati atau kamu yang mati. Iya, pokoknya saya akan datang terus sampai bapak yang mati atau saya yang mati. Gimana? Saya lihat kamu tuh wow. Saya lihat bapak senang. Jadi kalau dakwah seperti ini, semangat, terserah jadi pahala. Tapi kalau dakwah itu karena dorongan kerisauan saja, hanya karena ikut-ikutan, hanya karena mencari kekuasaan, nanti dakwahnya itu mudah berhenti. Sakit hati Pak saya Pak. Dengan dia sakit hati pokoknya.
Saya nggak mau lagi datang selagi ada muka dia di sini. Kalau masih ada bapak itu saya nggak mau datang markas lagi. Nah itu loh, itu mirip ahli neraka itu orang itu. Kalau diusir langsung ngamuk, langsung doakan ya Allah, Allahumma ahlikhum kama ahlakta 'ad wa samud. Ya Allah hancurkan mereka ya Allah, sebagaimana Kau hancurkan kaum 'ad kaum Samud. Datang baik-baik malah diusir. Dia itu nggak paham akhirat atau gimana? Itu kalau dakwah karena apa? Karena diri kita, karena ego kita, karena nafsu kita. Tapi kalau dakwah pengen nyari pahala, enggak, senyum terus, senyum terus. Ketemu orang Islam, assalamualaikum. Ketemu orang Islam senang karena senyum dapat pahala, musafahah menggugurkan dosa. Bagaimana? Cocok atau tidak? Pokoknya nanti ketemu siapapun orang Islam harus senyum. Tanamkan mahabbah. Orang Islam satu ini penyelamat dunia. Kalau sudah gak ada yang Islam, bumi itu kiamat. Karena gara-gara ada dia, gak jadi kiamat. Kata saya Abdul Basyaroni, kalau kita melihat orang Islam, anggap aja itu calon raja yang sedang mampir di bumi. Ada capres, calon presiden datang, semua orang hormati. Padahal capres, calon presiden itu calon, belum tentu jadi. Malah banyak gak jadinya. Kalau calon raja surga gimana? Maka dengan umat Islam itu jangan ada menghinakan, jangan ada mencaci maki, dakwah karena Allah, mencari ridho Rasulullah. Insya Allah orang itu akan tenang dan mendapatkan pahala. Maka kita harus fokus mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Tanamkan mahabbah pada umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang Islam itu teman kita. Semua yang syahadat, semua yang iman pada Allah dan Rasulnya, itu teman kita di dunia, teman kita di akhirat. Jangan kalau melihat orang Islam kayak melihat musuh Allah. Siapa ini? Dari mana? Markas mana ini? Satu arahan apa bukan? Gak mau senyum. Bahkan muka dia lebih mengerikan daripada muka dia ketemu musuh Allah yang asli. Dengan orang-orang yang gak Islam baik, senyum-senyum. Dengan orang Islam yang gak sejalan, sesat kamu, neraka jahanam. Mati dalam badan nifaq, mati dalam badan fasik, dikumpulkan dengan munafikin dalam neraka yang paling ganas dan paling dalam, fitarkil asfali minan nar, barang Abu Jahal, Abu Lahab. Masya Allah, itu orang Islam, teman kita, saudara kita. Kalau kita salaman dengan dia, baca selamat, dosa dia kita loh berguguran. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Dalam satu hadis kalau orang itu salaman sambil doa, salawat kepada dia, itu berguguran dan doanya dikabulkan. Salaman, doa, salaman, doa, salaman, doa, begitu. Bagaimana? Cocok atau tidak? Tapi dia itu nyebelkan, Bang. Kurang ajar betul dia itu, Bang. Dia itu yang menggerakkan Allah. Dia berbuat buruk kepada kita itu karena dosa kita. Maka wali-wali zaman dahulu itu kalau jalan nyinggung batu, kesandung batu, nangis dia itu. Allah ya Allah. Maka ada temannya, Syekh, ini nyandung ini kesenggol batu, nabrak batu, nangis kapan kali sih? Pejuang apa itu? Bukan begitu. Yang gerakkan kaki saya nabrak batu itu siapa? Allah. Berarti ada dosa saya yang tidak pas sehingga Allah hukum itu kaki saya tendang batu itu. Semua itu sebab dosa di mata sahabat, itu sebab dosa kita. Ada orang berbuat buruk kepada kita, ini yang gerakkan Allah kepada kita karena dosa-dosa kita yang disalahkan kita. Bagaimana? Kalau orang itu mengatakan yang salah itu saya, Pak, bukan saya yang salah. Itu insya Allah orang itu dingin, saling senyum, mahabbah antar umat Islam, senyum. Bagaimana? Cocok atau tidak? Maka dakwah sekarang ini siap 4 bulan 40 hari, negeri jauh dalam negeri berapa hari saja, silakan berdiri atas saja. Mari Pak, silakan Pak, yang akan keluar negeri jauh 4 bulan, mari silakan ke belakang Pak.
Ke belakang ya? Ke timur, silakan. Ke timur. Ke timur. Yang niat 4 bulan dari istimewa ini silakan ke timur. Masya Allah. Kita berdiri untuk menggembirakan Rasulullah SAW. Mari Pak, silakan berdiri kemudian mendaftar.